Kami lanjutkan, saudara. Kami sedang berbincang mengenai vonis terhadap Jaksa Pinangki yang di dalam banding mendapatkan potongan hukuman, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan banding. Masih ada Bang Barita Simanjuntak, Ketua Komjak, Komisi Kejaksaan, Mbak Yenti Ganarsih. Banyak sekali nih jabatan yang bisa saya sebut buat Mbak Yenti. Salah satunya supaya orang langsung mengerti juga, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Bang Arsul Sani dari Komisi 3 DPR RI. Bang Barita, sekarang semua suara begitu menyoroti profesi jaksa, yang kemudian dalam kasus ini terlihat seperti ada jiwa korsa untuk membela. Mohon maaf kalau kemudian opini seperti ini muncul begitu, tapi Anda sudah memberikan jawaban-jawaban tadi. Nah, Bang Barita, tapi kan situasi-situasi seperti sulit. Saya yang bukan orang hukum saja kemudian punya pendapat kok bisa begini nih, begitu. Seperti tidak serius, sejak awal memang sudah di set up. Itulah publik pasti berpikir seperti itu, begitu. Bagaimana kemudian Komisi Kejaksaan kemudian melihat agar ini bisa didudukan pada tempatnya, karena ini nama baik kejaksaan sebetulnya sedang dipertaruhkan. Bang Barita. Ya, terima kasih Mas Bayu. Yang pertama tentu kita dapat memahami adanya perhatian yang cukup tinggi dari publik soal kasus ini. Ya. Namun tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Yenti, Bang Arsul, itu kan semua hal yang sejak awal kita sudah sampaikan dan sudah jalan proses hukumnya. Sudah diuji oleh pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Dan apa yang kemudian diputus di tingkat banding sebagai putusan akhir, kan itu rentetan dari semua hal yang sudah diproses sejak di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi. Dan di dalam hukum pidana, memang ini ada hal yang juga harus kita perhatikan, bahwa penegak hukum itu pertama sekali harus berpedoman pada undang-undang. Sebab itu di dalam Undang-Undang 16 2004 maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewajiban kalau kita membangun sistem hukum yang baik, saya kira ini harus menjadi fondasi dasar. Dan dari aspek sumber hukum juga, tentu sumber hukum pertama dalam penegakan hukum publik seperti hukum pidana yang bersifat pidana kepada warga negara, itu sumber hukum pertamanya undang-undang, barulah kemudian yang lain. Jadi selama undang-undangnya Mas Bayu ada, diatur secara tegas, maka penegak hukum tidak bisa lari dari situ. Memang dari aspek publik boleh saja ada evaluasi dan kritik, tetapi tentunya penegakan hukum dan penuntutan yang ada sekarang berjalan dari aspek yang tadi saya sebutkan, itu menurut saya adalah ketentuan undang-undang yang juga harus dihargai dan dihormati. Oke, kita hargai itu, kita terima itu sebagai sebuah argumen dari Bang Barita di Komisi Kejaksaan. Mbak Yenti, suara Mbak Yenti, suara Bang Arsul pada pagi hari ini, suara banyak pihak pasti akan berhadapan dengan pokok pikiran seperti Bang Barita begitu. Di satu sisi, kita bisa ketemu di mana supaya keadilan ini tetap ada, supaya rasa keadilan rakyat seperti saya begitu untuk melihat situasi ini masih bisa percaya begitu. Masih ada yang bisa kita lihat dari kasus ini ke depan nanti agar ini bisa betul-betul satu mentaati hukum, saya mengerti, tapi rasa keadilannya mana, kan begitu. Apalagi Bang Arsul mengatakan ini untuk kasus suapnya akan berpengaruh terhadap Joko Chandra begitu, sebagai orang yang menyuap, dia bisa lebih ringan lagi. Kan saya makin bertanya-tanya, di mana titik adilnya? Nah, itu bisa ketemu di mana Mbak Yenti? Untuk kasus ini ya, sudah seperti ini nih, begitu Mbak Yenti. Baik, Mas Bayu. Begini, Pak Barita, terlalu terlalu legalistik dan terlalu memang betul sumber hukum yang utama itu undang-undang. Tapi tidak berarti sumber hukum yang lain diabaikan. Sumber hukum itu banyak, kan? Sumber hukum itu bukan hanya undang-undang. Ada doktrin, ada ada kebiasaan, ada kepatutan, ada hal-hal, banyak hal yang undang-undang itu ada kelemahan dalam hal keadilannya ada.
sumber hukum yang lain yang perlunya dipertimbangkan. Ya, hakim saja ada ketentuan. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada undang-undang, tidak ada aturannya. Nah, jaksa nggak bisa. Di sini juga saya mohon maaf ya Pak Barita, Bang Barita, bahwa sepertinya ambigu ya dalam satu hal menggebu-gebu on behalf atas nama negara state bahwa akan ini adalah sesuatu yang harusnya ya memandangnya mempermalukan kejaksaan gitu kan, bahwa menunjukkan bahwa kejaksaan itu bukan pinangki, bahwa kejaksaan tidak semua kayak pinangki. Kami masih baik dong. Gitu. Itu yang saya bilang, ini nama baik Kejaksaan Agung sedang dipertaruhkan, benar kan, Mbak? Itu kesempatan momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat lebih banyak kepada kejaksaan. Sebetulnya seperti itu. Dan undang-undang aturan itu masih banyak, masih sangat longgar, gitu ya. Makanya tadi saya katakan mau melihat karena tuntutannya 4 tahun, apakah karena putusan yang terakhir adalah 10 tahun? Biasanya dari 10 tahun, kalau itu diterima baik ya, 10 tahun, turunnya nggak seperti itu. Dan memang ini ya, menurut saya juga sayang ya, bukan hanya kejaksaan sih. Putusan PT-nya ini loh, hakimnya ini juga menurut saya ya, tanpa ini, kan kita boleh dong menilai. Bahkan putusan kasasi pun misalnya boleh kalau kita eksaminasi ya Pak Asrul ya. Nah, putusannya ini kok betul tadi Pak Asrul mengatakan, Pasal 52 KUHP sama sekali tidak tertimbangkan. Oke. Kalau hakim berarti kita berharap pada komisi yudisial, begitu Mbak Yenti ya? Ya, ini juga Mahkamah Agung juga harus melihat. Mahkamah Agung juga bisa harus melihat. Oke. Ya, ini bagaimana? Sebenarnya kan yang menjadi masalah ketika kejaksaan lemah dalam penuntutannya menurut pandangan hukum, pandangan keadilan masyarakat. Hakim sudah bagus di PN gitu ya. Tiba-tiba ini saya mengatakan bagus karena saya pertimbangkan, saya komparasi dengan perbuatan-perbuatan yang lain, orang-orang lain. Equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum. Lebih tidak samanya justru kalau penegak hukum harus lebih berat gitu ya. Dalam hal suap menyuap, orang yang menerima suap itu lebih berat daripada yang menyuap. Kenapa? Yang merusak itu adalah orang yang menerima suap ketika dia melakukan apa yang diinginkan oleh penyuap. Itu bukan penyuapnya. Kalau penyuapnya, kalau penerima suap itu tidak melakukan apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Kita punya kasus ya waktu Ongko Wijoyo yang itu ya yang baik Mbak Yenti. Waktu itu kan ada kasus seperti itu kok nggak kok lupa gitu ya. Nah ini jadi ada hal-hal yang memang tolonglah mengedepankan legalistik dengan keadilan. Ya, baik Mbak Yenti. Saya tambahkan Mas Bayu. Ya, Bang Barita ya? Ya. Boleh singkat ya sebelum saya ke Bang Arsul. Iya. Jadi begini, kalau di dalam hukum pidana itu selama ada ketentuan undang-undang yang mengatur jelas, maka dia tidak bisa dikesampingkan dengan pertimbangan tadi, dan itu semua kan diuji dalam proses hukum, yaitu pengadilan secara terbuka. Jadi artinya sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan diuji oleh hakim apa yang dilakukan oleh jaksa itulah yang terjadi sekarang. Ini tidak untuk pinangki saja, tetapi berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, supremasi hukum, equality before the law, dan due process of law. Begitu Mas Bayu. Baik, ya itu yang kita terima Bang Barita pada pagi hari ini obrolan kita, standpoint Anda di situ. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Yenti, bahwa ini kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi kita terima. Saya ke Bang Arsul sedikit. Bang Arsul, tadi Anda sudah menyampaikan kalau ini vonisnya seperti ini dan tidak banding, gitu, tidak kasasi, bisa saja berpengaruh terhadap Joko Chandra nanti. Kita masih menunggu itu. Apalagi dampak-dampak kalau jaksa menuntut umum tidak banding ini. Kalau saya nggak salah, saya pernah mendengar komentar dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Bang Bonyamin mengatakan, kan di pengadilan kemarin di tingkat pertama terhadap Jaksa Pinangki sebagai terdakwa ada kingmaker. Orang-orang di belakang ini semua. Kan nggak mungkin cuma seorang Jaksa Pinangki bisa bikin ini itu. Kira-kira begitulah. Ini logika awam saja begitu. Nah, kalau ini nggak kasasi, ini ada maksud supaya nggak kebongkar nih kingmakernya. Itu bisa sampai begitu juga, Bang Arsul? Sekali lagi, Mas Bayu, wajar kalau kalangan masyarakat sipil, akademisi seperti Bu Yenti mengkritisi seperti itu. Ya.
Karena itulah menurut saya dampak dari cara pandang yang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Barita, cara pandang yang sempit. Semua orang tahu sarjana hukum bahwa alasan pertama kasasi itu adalah karena ya yudek faksi pengadilan banding dalam hal ini itu tidak salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum. Lah kan tadi saya sudah bilang soal pasal 52 saja belum dipertimbangkan. Yang kedua, sudah ada alasan di luar ya yang ada di dalam KUHAP yang tadi disebut oleh Bu Yanti sebagai sumber hukum yang lain itu tadi jurisprudensi tetap bahwa yang namanya on-fault dunda atau need-fault dunda motivate kurang cukupnya pertimbangan hakim itu juga bisa menjadi alasan kasasi. Itu semua jaksa ngerti kok dan jaksa juga sering juga kok. Nah, maka hemat saya ya supaya ya wajah penegakan hukum di Indonesia ini tidak coreng-moreng, apalagi kan dalam rangkaian kasus Joko Chandra, kejaksaan berbeda dengan kepolisian. Kepolisian mengembangkan, paling tidak ada 2 perwira tinggi. Artinya kepolisian pakai paradigma bahwa yang namanya kasus suap dalam sebuah kelembagaan pemerintahan itu pasti nggak berdiri sendiri pejabat itu. Ya, itu nggak berdiri sendiri. Itu pasti misalnya itu ada terkait apakah ke atas atau ke bawah. Karena logical thinking kita, seorang jaksa sekelas Pinangki bisa bolak-balik ke luar negeri. Apa iya kalau nggak diberi lampu hijau oleh yang lebih di atasnya? Itu hal-hal begitu. Nah, hemat saya, karena ini sudah kejadian, secara legal formal itu memang ya putusan itu menjadi inkrah, sudah berkekuatan tetap. Tetapi kan ada juga peluang yang lain, ya. Masih ada peluang apa itu, Bang Arsul? Harus katakanlah muter. Kasus itu harus dikembangkan, tetapi lebih baik tidak ditangani oleh kejaksaan. KPK bisa masuk. Itu loh, untuk melihat kasus-kasus yang lain. Ini akan didorong oleh Komisi 3 kalau begitu? Saya tentu nanti tidak tertutup kemungkinan dalam rapat kerja pengawasan yang akan datang, saya juga akan bicara soal itu. Ya. Karena itu tadi, kejaksaan itu baru 1 case, bandingkan dengan kepolisian lah, gitu ya. Nah, ini menyangkut tentang reformasi, ya, reformasi kultural lah, ya, revolusi mental. Ini bagian dari mewujudkan programnya Pak Jokowi melakukan revolusi mental di kelembagaan penegakan hukum. Ini yang justru harus didorong. Jadi kalau itu menyangkut dirinya sendiri, itu justru harus ya cara pandangnya itu harus substantif sekali, tidak kemudian prosedural. Itu yang tadi saya sampaikan. Ya, Begitu Mas Bayu. Ya, Bang Barita, singkat ini nama baik Kejaksaan Agung ke depan harus bersih nih lewat kasus ini. Apa yang bisa Anda sampaikan? Lepas dari mungkin bantu saya untuk kemudian sebagai publik bukan kemudian harus mentaati apa yang sudah ada di peraturan di undang-undang kita apa segala macam. Kita terima standpoint itu. Tapi ini nama baik Kejaksaan Agung, Bang Barita. Ya, setuju dengan apa yang tadi disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kinerja kejaksaan, dan saya kira kejaksaan juga perlu mendengar itu sehingga reformasi birokrasi yang sekarang sedang dijalankan itu berbasis pada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Namun di soal yang tadi, soal kasasi ini secara tegas kami harus nyatakan bahwa memang peraturan dan ketentuannya mengatur demikian. Sebab jaksa itu melaksanakan undang-undang. Jadi jangan sampai nanti dipersoalkan lagi, akan menjadi persoalan masalah baru lagi kalau hal-hal yang dilaksanakan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun banyak aspek seperti Bang Arsul katakan, Mbak Yanti katakan, belum sepenuhnya itu dilakukan oleh tim jaksa penuntut umum. Sehingga kemudian memutuskan kami tidak kasasi. Belum mendengarkan publik dan lain-lain. Itu belum. Di dalam pasal 253 ayat 2-nya, itu juga dikatakan bahwa keseluruhan dokumen pengadilan dari mulai pengadilan negeri penyidikan itu menjadi satu rangkaian yang diputus di tingkat selanjutnya. Jadi itu tidak bisa kita lihat sebagai yang terpisah. Sebab
apa yang dilakukan evaluasi tadi itu kan juga sudah diuji dalam sidang pengadilan yang terbuka. Kami mendorong terus peningkatan kualitas kinerja dan pengawasan. Tapi ketika ranah pro justisia, ketika ranah penegakan hukum di pengadilan berjalan, tentu kami harus menghargai dan menghormati itu, Mas Bayu. Baik, Bang Barita, itu standpoint Anda sekali lagi. Sejak awal Anda bertahan di situ. Anyway, terima kasih Anda sudah hadir. Mbak Yenti, singkat saja. Hari ini ada artikel penegakan hukum juga di Harian Kompas di halaman 4 Politik dan Hukum. Sama seperti Bang Arsul katakan, ada harapan, tapi kita harus dorong KPK misalnya untuk melihat kasus ini. Mungkin akan ada hasil yang berbeda. Mbak Yanti setuju? Ya, sebetulnya kan ini jawaban dari pada awalnya mereka ada yang mengatakan janganlah kejaksaan yang nangani, gitu kan, KPK saja. Ya, di awal itu sebetulnya sudah ada supervisi dari KPK kan? Ya. Terjawab kan kekhawatirannya. Sebenarnya kalau kejaksaan legowo, tidak ada masalah apa-apa, silahkan aja, malah kebetulan gitu kan. Nah, kemudian begini Pak Barita, hati-hati, ini ada kepentingan yang lebih besar yang nampaknya tidak terlalu diperhatikan, hanya sekedar ini loh undang-undangnya. Padahal sudah disebutkan tadi, sumber hukum banyak gitu ya. Undang-undang itu buatan manusia. Sumber hukum itu malah ada yang memang merupakan living law, ada yang diinginkan, kepatutan dan sebagainya itu lahir dari rasa keadilan masyarakat. Undang-undang itu dibuat, Pak. Nah inilah kemudian undang-undang, saya katakan ini mumpung ada Pak Arsul Sani, makanya bikin undang-undang itu yang bagus. Bahkan undang-undang memang sah saja, banyaknya di living law. Kenapa? Karena aspek keadilannya tidak ada. Masa Pak Barita akan mempertahankan undang-undang itu saja karena aspek yang lain ditinggalkan? Kepentingan yang lain ada, Pak. Kepentingan pencegahannya bagaimana ini nanti? Korupsinya gimana nih? Jaksa-jaksa yang lain nanti gimana nih? Euforia, semua mau akan melakukan korupsi karena ada perlindungan seperti ini dalam tanda petik, ya. Kemudian keadilannya bagaimana? Masyarakat bisa percaya tidak kepada pengadilan. Bahaya sekali seperti ini. Nanti orang-orang akan merasa bahwa inilah jawaban. Bahwa memang betul hukum itu memang hanya tajam ke bawah, tumbul ke atas. Dan ini nanti betul bahwa ada jiwa korsa yang dilindungi oleh kejaksaan. Bukankah diingatkan kejaksaan itu melindungi masyarakat umum? Makanya kalau di Amerika itu State versus Pinangki, gitu bukan? Ini seolah-olah malah kejaksaan bela Pinangki. Padahal kejaksaan adalah milik masyarakat, itu saja. Baik, Mbak Yanti, saya jadikan penutup di sini untuk kemudian kita melihat ke depan. Apa yang mungkin terjadi dengan kasus ini, termasuk siapa tahu KPK bisa kemudian mengambil kasus ini. Dan bagi Kejaksaan Agung tentu ini masukan-masukan. Bagi pengadilan di Indonesia termasuk di dalamnya adalah korps hakim, ini juga menjadi masukan. Mudah-mudahan kita bisa terus melihat ini. Singkat Mbak Yanti, silakan. Tuntutannya ini yang menjadikan potret gudang penegakan hukum karena tuntutan yang 4 tahun itu harus diakui. Ya, baik. Saya kehabisan waktu untuk ini. Mudah-mudahan nanti di beberapa waktu ke depan kita bisa ngobrol lagi soal ini. Bang Arsul Sani, kita tunggu Komisi 3 akan melakukan apa. Mbak Yenti, terima kasih. Bang Barita, terima kasih waktunya pagi hari. Terima kasih Mas Bayu, Bang Arsul, Bu Yenti, terima kasih.